Semakin tegang, sistem rudal Iron Dome Israel tembak jatuh roket Gaza. Begini penampakannya. Sebuah roket yang ditembakkan dari jalur Gaza Palestina ke Israel Selatan ditembak jatuh oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome semalam. Serangan roket terjadi ketika penduduk kota Sderot menonton film dan peresmian drive-in theater. Satu peluncuran roket terdeteksi dari wilayah jalur Gaza menuju Israel yang dicegat oleh Tentara Pertahanan Udara, kala unit juru bicara pasukan pertahanan Israel IDF dalam sebuah pernyataan pada Senin 3 Agustus 2020. Sirene diaktifkan di Sderot dan masyarakat sekitar Ibim, Erez, Or Haner, dan Nir-Am yang berbatasan dengan jalur Gaza Utara di wilayah Sa'ar, Hanegev sekitar pukul 9 malam, lari ke tempat penampungan bom. Otoritas kota Sderot mengatakan bahwa sirene berbunyi saat peresmian kompleks drive-in theater di kota itu di mana puluhan mobil diparkir ketika penduduk menonton film. Tidak ada cedera fisik, namun beberapa kendaraan rusak akibat pecahan peluru dari misil pencegat Iron Dome atau kubah besi yang jatuh di jalan-jalan kota. Roket asal Gaza ditembakkan tak lama setelah pergantian komando divisi Gaza di mana Brigadir Jenderal Eliezer Toledano digantikan oleh Brigadir Jenderal Nimrod Aloni setelah 2 tahun di posisi itu. Selama masa jabatan saya sebagai Komandan Divisi Gaza, para pemimpin organisasi teroris Hamas dan Jihad Islam mengejar strategi intimidasi dan panik, menembakkan roket dan mortir yang ditujukan kepada warga Israel, kata Toledano pada upacara tersebut. Hamas tidak peduli dengan anak-anak saat itu. Mereka harus berhenti menggali terowongan. Kepala Komando Selatan Mayor Jenderal Herz Halevi memperingatkan bahwa IDF tidak dapat menjamin perdamaian di daerah tersebut, tetapi IDF akan melakukan apa saja untuk melindungi kualitas hidup penduduk Israel Selatan. Kami tidak menjamin perdamaian di daerah di mana ada alasan untuk berperang. Kami tahu apa yang ada di sisi lain. Kami berjanji untuk melakukan segalanya untuk melindungi dan untuk selalu siap untuk tindakan apapun yang mungkin diperlukan terhadap jalur Gaza. Ujarnya seperti dikutip dari Jerusalem Post, adalah tugas kita bersama dengan kepemimpinan sipil untuk memungkinkan daerah kantong jalur Gaza untuk terus makmur dan berkembang terlepas dari situasi di Gaza itu sendiri. Sementara itu, terus diancam Iran, Israel bisa picu perang dunia ketiga. Rudal Zionis bisa luluhlantahkan jutaan orang. Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi yang masih eksis di tengah-tengah negara Arab dengan mayoritas berafa Islam atau beragama Islam. Hingga kini, negara tersebut masih bertahan meski terus diserang sepanjang waktu oleh para pejuang Palestina. Bahkan negara itu pernah dikepung hingga diserang habis-habisan oleh negara-negara seperti Syria, Yordania, dan Mesir. Meski tertekan, namun Israel keluar sebagai pemenang. Bahkan dalam perang dengan Mesir, negara Yahudi tersebut hampir saja memasuki kota Kairo setelah pasukan Mesir dibuat kocar-kacir. Kini Israel terus dirongrong oleh Iran yang terus berkoar akan menghancurkan Israel. Namun siapa sangka Israel juga sudah menyiapkan rudal-rudal kelas berat yang mematikan. Bila negara kecil itu diserang, maka bukan tidak mungkin Israel akan menembakkan rudal-rudal mereka yang bisa melumatkan Iran dan mengakibatkan jutaan orang tiada. Negara Israel dianggap sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia. Salah satu alasannya karena Israel memiliki ratusan senjata yang super mematikan. Dan selain mematikan, di seluruh kawasan Timur Tengah, teknologi rudal Israel mungkin merupakan yang paling canggih. Melansir National Interest, rudal Israel bahkan mampu membunuh jutaan orang dalam hitungan menit saja.
Pendanaan yang besar dari Amerika Serikat dan Eropa sejalan dengan kerjasama pengembangannya membuat industri rudal di Israel berkembang pesat. Negara itu mampu memproduksi rudal sendiri dan sukses menjadi eksportir misil. Sebagian besar misil buatan Israel merupakan misil jarak pendek dan medium, namun ada juga rudal jarak jauh seperti model Jericho yang mampu menjelajah antara 1.500 hingga 4.800 km. Berikut sejumlah model rudal mematikan yang dibuat oleh Israel sebagaimana dilansir dari National Interest pada Kamis 3 Juli 2020. Yang pertama ada Delilah. Meski pada mulanya didesain sebagai umpan untuk mengalihkan pertahanan udara musuh, Delilah kini berevolusi menjadi rudal subsonik di bawah kecepatan suara. Rudal ini kini dimanfaatkan sebagai rudal pesawat terbang. Sayapnya yang gemuk membuatnya mampu menjelajah antara 250 hingga 300 km. Rudal ini digunakan pada 2006 oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon saat menyerang konvoi senjata pasukan Hezbollah. Kedua ada Popeye. Rudal ini mulai digunakan oleh Israel pada pertengahan dekade 1980-an dengan daya jelajah sekitar 80 km. Rudal Popeye membutuhkan seorang petugas untuk mengarahkannya ke target. Petugas ini mengarahkan rudal dari jarak jauh, meski rudal ini sangat akurat. Rudal ini terlalu berat untuk digunakan sebagai senjata pesawat tempur F-16 milik Israel. Pada 1994, rudal Popeye mendapatkan pembaruan yang ekstensif. Hasilnya, rudal menjadi lebih ringan namun berefek pada daya ledak dan daya jelajahnya. Karena semakin ringan, rudal ini buat dipasang ke pesawat tempur F-16 milik Israel. Rudal ini terus diperbarui hingga akhirnya muncul varian Popeye Turbo. Daya jelajahnya menjadi 200 hingga 350 km. Varian Popeye rudal mungkin dapat diluncurkan dari kapal selam Israel. Jericho 3. Rudal Jericho 3 merupakan rudal yang memiliki daya jelajah paling jauh yang dibuat Israel. Varian ini mulai digunakan oleh Israel pada 2011. Daya jelajah rudal ini berkisar antara 4.800 km hingga 6.500 km. Rudal ini diduga ditempatkan di gua-gua bawah tanah dekat Tel Aviv. Israel bisa dikalahkan, Syria dan Mesir pernah mempraktikkan strategi ini. Bicara soal kekuatan militer di dunia, tentu militer Israel tidak bisa ketinggalan, sebab negara ini dikenal sebagai kekuatan militer yang sulit dikalahkan. Khususnya ketika peperangan melawan negara-negara Arab. Tapi sesungguhnya image militer Israel yang selalu unggul dalam peperangan itu tidak sepenuhnya benar. Meskipun berhasil memenangkan pertempuran dalam Perang 6 Hari atau Six Day War yang berlangsung pada 5 hingga 11 Juni 1967 dan Yom Kippur Oktober 1973, sejumlah operasi militer Israel pernah mengalami kegagalan dan kesalahan strategi militer serta intelijennya. Kemenangan Israel dalam Perang 6 Hari tidak menyurutkan perlawanan dari pihak Mesir dan pejuang Palestina yang terus melancarkan serangan gerilya. Secara diam-diam, pasukan Mesir dan Suriah bahkan mempelajari bagaimana cara Israel memenangkan perang dan strategi yang dipelajari itu kemudian diterapkan dalam Perang Yom Kippur serta terbukti sukses. Dalam Perang Yom Kippur, pasukan Israel yang semula bercokol sepanjang terusan Suez dan daratan tinggi Golan babak belur dihajar pasukan Mesir dan Suriah. Pasukan Mesir bahkan sukses menyeberangi terusan Suez, pengamanan bibir pantai di bagian timur Gurun Sinai dan sekaligus mendobrak garis pertahanan terakhir Bar-Lev Israel. Sedangkan pasukan Suriah berhasil mengalahkan pasukan Israel di Gunung Hermon yang berlokasi di bagian utara Israel. Terdesaknya pasukan Israel dalam Perang Yom Kippur sekaligus menunjukkan bahwa pasukan yang dikenal memiliki superioritas di kawasan Timur Tengah itu ternyata bisa dikalahkan. Terpukul mundurnya pasukan Israel oleh gempuran Suriah juga menunjukkan adanya kelemahan di pihak intelijen Israel, Mossad yang selama ini terkenal mumpuni.